Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah konsisten di pertemuan keenam kita, yang dimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita sudah belajar banyak hal, baik baik dari basic, kemudian ke apa ya tips dan triknya, dan juga esensi-esensi dari desain grafis itu sendiri. Suara saya agak serak. Oke, jadi di malam hari ini kita akan belajar carousel. Apa itu carousel? Nah, mungkin nah, ada yang pernah dengar, dan mungkin ada yang sudah pernah membuat. Nah, jadi carousel itu kayak gini, teman-teman. Mana ya? Saya buat ya. Nah, jadi carousel itu adalah sebuah sebuah apa ya postingan yang dimana teman-teman itu membuat satu postingan yang terdiri dari beberapa slide, tetapi antara satu slide dengan slide yang lain itu nyambung gitu, teman-teman. Nah, ini contohnya yang dimana sini saya membuat sebuah carousel dengan 7 slide yang terdiri dari 7 slide. Nah, bagaimana rupanya? Nah, kita lihat di sini. Jadi contohnya kayak gini, teman-teman. Nah, ini antara slide satu dengan yang lain itu kan nyambung dia. Nah, ini slide satu, kemudian slide duanya, nah, slide tiga. Nah, slide ini kan agak nyambung dengan yang lain. Slide lima, slide enam. Nah, ini antara ini di bagian bawah, kemudian di bagian ini akan nyambung. Dan slide 7 dan terakhir. Nah, seperti itu. Jadi, apa sih yang membuat carousel ini menjadi tren dan juga menjadi ah, desain grafis yang unik. Nah, jadi carousel ini bukan hanya sekedar seni kita dalam menyampaikan, mensinergikan antara halaman satu dengan halaman yang dua, tetapi bagaimana cara kita membuat informasinya itu lebih, apa informasi yang ingin kita sampaikan itu lebih readable, lebih menarik untuk dibaca, dan juga lebih mudah dicerna dengan menggabungkan beberapa elemen-elemen grafis sehingga memikat minat pembaca. Seperti itu, itulah. Jadi seperti itu dia carousel itu, teman-teman. Nah, apalagi jenis carousel mungkin teman-teman pernah lihat, apa ya, saya cari contoh. Oh ya, ini contoh carousel yang berbentuk feed di Instagram. Nah, mungkin teman-teman pernah bertanya-tanya bagaimana sih cara membuat postingan atau feed kita itu seperti ini. Nah, ini kan dalam berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan 3 kali 3 ya ukuran feednya. Bagaimana sih cara kita membuatnya? Nah, itu gampang. Nah, mungkin ini karena ada penyesuaian ukuran layout di Instagram, sehingga layout yang kemarin yang telah dibuat itu, nah, seperti ini itu agak rusak anunya, apa namanya, formatnya, sehingga dalam postingan Instagram baru itu perlu disesuaikan. Dan kalau dari saya pribadi sih, saya tidak menyarankan untuk membuat carousel seperti ini. Nah, karena dari segi estetik ya bagus, tapi dari segi efektivitas dan penyampaian informasi itu tidak bagus gitu.
tidak cocok. Nah, jadi kalau mau teman-teman membuat apa struktur organisasi, saya tidak menyarankan membuat hal-hal seperti ini. Karena apa nanti kan yang akan muncul di beranda Instagram dari audiens kalian itu bukan foto yang besar itu, bukan, tapi yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, yang dimana itu membuat audiens itu tidak apa ya, tidak serak lah. Kalau saya sendiri sih tidak serak gitu. Jadi kalau saya sendiri ya lebih baik menggunakan satu postingan tetapi menggunakan beberapa slide seperti itu. Jadi bagaimana cara kita membuat postingan seperti ini? Nah, jadi mari kita kembali ke halaman awal. Nah, jadi hal yang pertama teman-teman lakukan itu pertama teman-teman itu harus ketahui gitu. Teman-teman itu membuat postingan Instagram yang 4:5 atau yang persegi. Jadi seperti ini, 4:5 itu seperti ini teman-teman sekalian. Nah, ini yang 4:5. Ini 4, ini 5. Ini 4, ini 5. Jadi yang lagi tren sekarang itu 4:5. Nah, kemarin yang dulu-dulu mungkin ya persegi ya kalau Instagram besar. Karena sekarang sudah ada fitur stretch di layoutnya. Sekarang teman-teman bisa mengupload postingan bukan hanya persegi lagi, tapi bisa lebih dari persegi. Nah, itu yang pertama teman-teman tentukan apakah mau membuat postingan persegi atau 4:5. Nah, kalau saya pribadi sih saat-saat ini sering membuat carousel dengan ukuran 4:5. Nah, dengan 4:5 yang dimana 4:5 itu kalau dalam Instagram itu ukurannya 1080 kali 1350 px gitu. Nah, jadi teman-teman misal berarti ini 1080 kali 1350. Sekarang ini kan untuk satu postingan. Berarti jika teman-teman ingin membuat postingan membuat 2 slide, nah, nah, jadi tingginya berarti lebarnya itu kali 2. Teman-teman kali 2 dia. Kali 2. Ini 1080 kali 2. Kalau teman-teman mau membuat carousel dengan 2 slide. Jika ingin membuat 3 slide, ya dikali 3, kali 4, 5, 6, 7 seterusnya, itu dikali 2. Dikalikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi sekarang kita akan membuat sederhana saja. Sederhana saja, gimana kita buat yang 3 slide. Nah, 3 slide saja, yang dimana 1080 dikali 3. Ini 1080 kali 3, yaitu hasilnya 3240. Nah, untuk tinggi tidak usah diubah karena apa? Yang kita ubah itu hanyalah lebarnya saja yang menyamping. Sedangkan tinggi itu tetap ya. Setelah itu teman-teman buat desain baru. Jadi seperti ini teman-teman rupanya. Ini adalah contoh carousel dari apa namanya? Yaitu sudah carousel. Nah, jadi ada teman-teman di sini ada tips dan trik untuk mengatur margin. Pertama-tama untuk mengatur gimana sih ukuran halamannya itu bisa dibagi 3. Ini halaman bagaimana cara kita membagi 3. Halaman yang panjang ini pertama teman-teman bisa menggunakan pengaturan menu ke menu file, kemudian ke pengaturan. Nah, di sini itu ada tambah patokan dan segala macam. Nah, jadi sih teman-teman bisa tambah patokan, bisa yang 3x3, bisa yang apa namanya 3x1, bisa yang per 2. Nah, gitu. Kalau saya sih prefer, saya jarang menggunakan patokan ini karena apa?
Malas itu. Jadi saya lebih prefer menggunakan, saya sih lebih manual aja karena saya menggunakan kotak, kemudian saya atur posisinya, atur warna 1080, ini 135. Posisikan di sebelah atas, mulai di kiri. Nah, kita kasih water, kita kasih apa warna. Nah, ini tinggal teman-teman copy ya, geser ke samping, geser ke samping. Nah, ini pertama-tama teman-teman itu membagi tiga, tiga ruas, yang satu, dua, tiga. Nah, di mana tiga ruas ini akan menjadi patokan teman-teman, menjadi patokan halaman teman-teman saat mendesain carousel, apa carousel seperti itu. Cara pertama adalah teman-teman sekarang apa kira-kira teman-teman ingin membuat carousel apa? Apakah teman-teman ingin membuat carousel berita, carousel memori atau foto-foto, atau carousel apa gitu teman-teman? Nah, apa gini aja. Kalau teman-teman ingin membuat carousel, kalau saya sih lebih prefer teman-teman membuat carousel, ya anu aja apa namanya? Ah, apa ya? Day in my life gitu. Misal day in my life di Bali atau trip saya di Bali. Nah, sekarang teman-teman tinggal diatur aja gitu. Nah, pertama, teman-teman pakai bimbing. Nah, tinggal teman-teman atur di mana modelnya. Ada yang di sini. Jadi kalau satu tipsnya teman-teman, jika teman-teman ingin ah, apa namanya, jika teman-teman ingin membuat carousel teman-teman itu lebih lebih nyambung, itu usahakan jangan mengupload foto pas di garis-garis. Lebih kan, lewatin aja garisnya, lewatin garisnya. Jadi kenapa? Jadi nanti ada kesan nyambung gitu saat kita menggeser slide satu dengan slide selanjutnya, slide dua, begitu juga seterusnya. Jadi daripada um, mendesain dalam satu halaman seperti ini, jadi semua objeknya di sini segala macam, jadi lebih baik kalian teman-teman itu lebihkan saja sedikit. Tapi itu diperlukan dengan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi nggak harus ketinggalan kebutuhan dan selera teman-teman saja. Nah, kemudian saya buat di sini, kemudian saya mau taruh di sini di tengah, saya taruh di atas, 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 sini. Jadi teman-teman bisa foto gitu. Saya foto. Rate. Nah, teman-teman tinggal atur aja masukin foto, masukin foto, masukin foto, masukin foto, masukin foto, masukin foto. Kemudian masukin foto. Setelah itu, bagaimana cara kita mengedit itu kan teman-teman kreasiin itu. Nah, kalau teman-teman ingin membuat efek bayangan, teman-teman bisa menggunakan edit kemudian taruhkan bayangan. Nah, seperti ini. Tapi saya sih tidak menyarankan. Saya lebih menggunakan elemen sih. Elemen shadow. Yang mana elemen shadow ini saya taruh di bagian bawahnya. Taruh di bawah sini. Udah seperti ini.
Seperti itu. Nah, ini sudah jadi carousel namanya teman-teman, carousel. Nah, bagaimana cara kita menguploadnya? Pertama, kalau saya sih, kalau saya sendiri, pertama saya tidak mengekspor langsung dari sini karena ribet gitu. Ribet harus menyeleksi satu persatu. Dan juga tidak dari kanvas sendiri, ya susah juga. Ya, saya pertama membagikan, kemudian saya unduh. Nah, saya unduh, ya udah saya download, saya naikkan resolusinya, ya saya unduh. Wah, aku Hmm, mandi. saya ini waktu mandi. Oke, nggak apa-apa, santai santai. Nah, jadi teman-teman, bagaimana cara kita mendownload, mau apa namanya, memotong menjadi tiga bagian. Nah, teman-teman kalau menggunakan apa namanya, kalau teman-teman menggunakan Android atau HP, teman-teman bisa mendownload Grid Maker for Instagram. Grid Maker for Instagram. Nah, ini saya screenshot ya, kalau saya. Hmm, Grid Maker. Nah, oh, terus. Jadi kalau di Play Store itu namanya gini teman-teman, Grid Grid Maker. Nah, by KMD Apps. Nah, setelah itu, setelah teman-teman install, nanti kalian akan diarahkan ke dashboard atau halaman utama dari aplikasinya. Setelah itu, teman-teman nanti pilih ke panorama. Setelah ke, setelah ke panorama, nah, nanti teman-teman akan diarahkan, diberikan pilihan gitu. Apakah foto teman-teman itu mau dipotong berapa kali berapa. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi akan dimuncul seperti ini. Nah, nanti teman-teman pilih. Karena teman-teman menggunakan 4:5, nah berarti teman-teman pilih yang 4:5, kemudian karena jumlahnya hasilnya 3, teman-teman pilih 3. 3 slide gitu, teman-teman. Sekarang ini saya contohkan, ini saya kirimkan sekarang di grup hasil dari, waduh, tinggi juga ya, besar sekali ukurannya. Oh, saya enggak, kurang tinggi, oh, terlalu besar. Saya download dulu. Nah,
Kirim dulu. Grup. Ah, nah, itu kan ini hasil dari apa kita membuat contoh carousel. Sekarang saya coba berikan dulu. Ada kenyang sih. Muka panorama. Saya, mohon maaf ya, saya belum bisa share screen di HP karena saya lagi saya menggunakan laptop. Saya menggunakan nanti saya kirimkan hasilnya saja di yang saja di grup. Nah, itu teman-teman sudah saya kirimkan di grup hasil dari pembuatan carousel kita tinggal-tinggal. Jadi bagaimana rupanya nanti? Nah, sekarang kalau saya upload di Instagram saya agak lucu nanti ya. Kita lihat rasanya teman-teman. Jadi modelnya seperti ini. Jadi ini slide pertama, kemudian mungkin di sini agak kurang ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini agak kurang efeknya. Nah, nanti efeknya itu akan berasa saat teman-teman menguploadnya di Instagram gitu. Hmm, ini contohnya. Jadi antara foto satu dengan foto yang lain itu akan menyambung seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengkreasikannya gitu nanti. Bisa teman-teman taruhin keterangan foto, bisa teman-teman menambahkan foto apa? Menambahkan judul foto, misal di halaman awal, misal day satu di Australia. Teman-teman seperti itu sudah. Gitu sih teman-teman untuk membuat carousel sederhana. Nah, nah, kalau teman-teman butuh butuh apa namanya? Butuh ide untuk membuat carousel, silakan. Silakan teman-teman. Oh iya, apakah saya ada membuat carousel di sini? Perasaan kemarin saya ke Bali deh. Oh ini, ini saya membuat carousel sederhana di Bali. Nah, teman-teman seperti nah, ini contoh carousel sederhana, teman-teman. Ya, seperti itulah contoh sederhananya. Nah, kalau teman-teman mau buat infografis dalam bentuk carousel, teman-teman bisa melihat saja postingan-postingan di Duta Damai. Karena saya sering aktif membuat ah, karya-karya carousel ke sini gitu teman-teman. Nah, ini seperti ini saya buat. Hmm, Ini contoh carousel-carousel sederhana yang saya buat, yang sederhana. Nah, ada beberapa juga yang dari teman-teman saya membuatnya carousel. Nah, banyak juga contoh-contoh carousel-carousel yang menarik di sini teman-teman. Teman-teman tinggal cek, tinggal lihat saja gitu. Seperti itu teman-teman. Hmm. Ada yang ingin bertanya? Ada yang tanyakan? Kira-kira ini kan tentang carousel gitu. Atau gimana teman-teman? Ada yang dibingungin kah?
atau ada yang ditanyakan mungkin terkait pertemuan kita itu, silakan. Saya terbuka terkait usul dan saran. Teman-teman punya gimana? Nanti saya akan saya akan ubah gitu sesuai dengan keinginan teman-teman. Monggo mungkin yang mau nanya di kolom chat atau mau open mic juga bisa, silakan. Carousel, ya lagi trending. Monggo, ada berapa orang di sini? Ada siapa ini? Ada Dian, Andriani, Anissa, Herbie. Nah, Herbie ini gimana? Ada perkembangan dari desainnya, Herbie? Ada Olivia, ada Pandi. Nah, mana Herb? Ada perkembangan? Ya begitulah Bang. Ada pernah desain, ada desain-desain akhir-akhir ini buat-buat desain? Enggak sih kalau akhir-akhir ini Bang. Hmm. Yang lain mungkin teman-teman yang lain ada pernah buat desain akhir-akhir ini? Oh, ntar saya dipanggil bosnya. Mohon maaf yang ada technical issue. Ya, jadi teman-teman, ada yang mau ditanyakan terkait pertemuan kita pada malam hari ini? Ah, apakah teman-teman ingin berdiskusi langsung? Boleh gitu. Mungkin ada yang kepo tentang saya sekarang di mana, saya ini saat ini, ah, nggak penting juga sih ya, atau penting menurut teman-teman? Ya, jadi saya bekerja sebagai humas, tukang desain di Universitas Muhammadiyah Mataram. Ya, mungkin ada yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram, mungkin sering ketemu saya lah. Di kantin lah mungkin nanti atau di mana-mana. Ya gitu sih secara singkat perkenalan dari saya. Ayo teman-teman, mau nanya sesuatu? Nah, karena jujur ini setelah pertemuan ke-6 ini, saya masih merancang materi seperti apa ya pertemuan selanjutnya itu gitu. Atau saya juga berencana untuk pertemuan ke depan itu ingin memberikan teman-teman itu assignment atau sebuah tugas desain. Nah, tugasnya ini nanti untuk melatih kemampuan teman-teman selama beberapa pertemuan. Nah, tugasnya itu gampang gitu. Nanti teman-teman desain bebas gitu. Nah, dengan ah, menerapkan keilmuan seperti materi-materi yang telah kita bahas gitu. Dari tipografi, dari warna, kemudian layout, dan juga beberapa tips dan trik yang kita pernah lakukan gitu di pertemuan sebelumnya. Itu sih, saya rencana ya berikan teman-teman assignment gitu, tugas. Nah, nanti tugasnya itu kita akan bedah bareng-bareng. Nah, nanti kita akan bedah bareng-bareng. Apakah di mana letak kekurangan, di mana letak kelebihannya. Nah, nanti kita upgrade gitu sama-sama. Jadi kita belajar bareng, bertumbuh bareng. Seperti itu. Ayo teman-teman. Karena eh, sudah record ya. Kaget saya belum record, itu bahaya. Hmm. Saya open. Tuh,
Ada yang tanyakan? Monggo gitu. Jadi kalau teman-teman ya, ya sudah banyak saya sampaikan di kantor. Apakah di sini air Mataram semua ya? Atau ada yang dari luar Mataram kira-kira? Saya dari Laut Timbang, tapi tinggal di Mataram. Ya, siapa tahu kan kapan-kapannya. Jadi kalau seperti yang disampaikan di grup, kalau teman-teman gabut gitu, mau belajar desain langsung, saya free di kalau jam di hari kerja itu Senin sampai Jumat saya free di pukul 5 sore hingga jam 10 malam. Kemudian kalau di hari weekend, Sabtu Ahad, ya dari jam 10 lah, jam 10 pagi sampai jam 10 malam saya free. Kalau nggak kencan. Gimana, guys, teman-teman? Saya aja Bang. Oke. Ini saya kirimkan di grup. Eh, Mau nanya-nanya aja sih gimana sih cara buat yang kayak gini-gini gitu. Saya kirimkan. Kirim sudah, kirim, kirim, kirim. Ya itu dari komunitas ruang edit. Udah dari dulu sih sebenarnya ikut eh, ikut desain-desain gitu. Tapi ya kadang-kadang mood, kadang nggak mood juga ngerjain kalau disuruh buat tugas. Tapi setiap hari kan ada one day one story deh buat kan unik-unik desainnya gitu. Kalau yang kayak gini tuh gimana sih cara buatnya gitu? Oke, pertama kita ke beranda dulu karena ini bentuknya story ya. Tinggal kita buat aja. Karena ini bentuknya story pada internet. Nah, internetnya nih. Oke, kita buat desain story. Kita cari kata kuncinya story. Story in Instagram story. Ya, ini kita pakai 1080 atau 920. Nah, empat aja nih Pak. Gak ada Pak. Empat aja. Nah, di atas Pak. Habis gitu. Lagi di kantor sana. Baik Farah. Nah, jadi gini teman-teman. Ini cara membuatnya. Nah, sederhana sih Mas. Pertama, ini kita bedah dulu. Ini ada beberapa hal. Sini ada dia menggunakan F. Nah, ini dia ada efek mengkerut-kerut. Nah, ini agak artinya ini dia pakai background kain hitam. Nah, ini dia pakai efek seperti ini. Ini di bagian atasnya ini. Nah, teman-teman ini kita klik kanan, kemudian kita jadikan background saja. Kemudian ini dia pakai pattern apa namanya kata kuncinya sini? Pakai pattern apa ya? Greenish, greenish ya? Salah sih. Nah, greenish effect. Hmm. Kurang lebih lah seperti itu teman-teman. Nah, ini
tinggal diatur saja menutupi seluruh bagian. Nah, kelempurkan ke posisi kita tadi aja dari bawah boleh yang boleh juga. Nah, ini kita lock aja biar nggak jalan. Kemudian sini ada nyala, nyala, efek light, nah, orange, orange, brilliant, light, kucingnya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini ada banyak pilihan. Nah, ada yang corner to corner, nah, dan juga yang di nyamping seperti ini. Banyak teman-teman pilihannya. Nah, kalau ini dia pakai nyamping ya. Tinggal pakai ini, teman-teman bisa manual juga atau bisa praktis menggunakan template. Tinggal atur, nah, tinggal atur. Kemudian di sini, nah, ini bagaimana cara kita membuat efek blur icon, terus ada blur seperti ini, gampang teman-teman. Kita cari poin. Kata kuncinya 3D ya teman-teman, karena efek 3D itu lebih cepat. Nah ini, nah ini kan dia menggunakan poin ini. Teman-teman tinggal klik poinnya, kemudian efek berikan efek buram. Nah kemudian klik seluruh gambar, nanti naikkan intensitasnya saja sekitar ya 70% lah. Kemudian kembali, nah, tinggal sesuaikan. Jadi tinggal taruh aja di sebelah pojok kanan atas seperti itu. Nah, jadi efeknya seperti ini kan teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian apa dia memberikan bersih. Oh, ini namanya noise. Noise nggak sih? Ah iya, noise nama. Enggak usah dah. Ini kita pakai yang green saja. Nama efeknya itu noise. Nah, tahu ini kita taruhin corner. Ya, cari aja corner bebas gitu kan. Saya sih ini, mending pakai ini. Kita balik, kita taruh di atas. Jadi efeknya itu kayak kita membuka lembaran baru. Efek kertas. Oke. Nah, kemudian ya tinggal teman-teman mainkan saja gitu. Nah, browser 3D. Tinggal edit, tinggal kurangkan, jadi 30 ya. Setelah itu kembali, tinggal taruh di sini kecilin. Nah, ya tinggal teman-teman tambahkan efek-efek seperti itu. Nah, nah, ini mungkin yang teman-teman bingungkan itu efek mockup pada HP seperti ini. Ya tinggal cari aja gitu. Smart, smart apa? iPhone mockup. Nah, kata baca itu iPhone mockup. Nah, ini banyak mockup. Nah, tinggal teman-teman masuk ke Bingki. Nah, karena ini mungkin dia pakai aplikasi ya atau web 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 luar. Nah, karena kalau di Canva itu cuma cuma segini aja gitu mockupnya gitu teman-teman. Terbatas mockupnya. Nah, jadi ini dia pakai namanya mockup make. Nah, atau juga mana contohnya? Nah, ini ada juga tinggal teman-teman bisa buat di sini namanya mockups. Nah, sini juga ada smartphone mockup mockup. Nah, teman-teman bisa menggunakan mockup-mockup yang di sini contohnya. Mockups.
Nah, ini teman-teman tinggal teman-teman masukkan saja gitu. Nah, misal ini kita pakai ini tinggal teman-teman pas juga bisa, bisa penuhkan juga bisa. Ya, selesai gitu. Nah, ini jadi sebuah mockup. Mockup sederhana buat teman-teman buat gitu. Nah, dan kini ada gambar motivatornya, ya udah kita cari aja motivator, motivator, belum. Udah, men, seperti ini. Nah, kali ini dia ngeblend ya, dia ngeblend, dia fotonya di blending. Ya udah kita masuk ke menu image blender, dan kita blend image-nya, nah, kita geser ini ke bawah, seret. Kita kurangi kemiripannya agar dia menyatu dengan background. Nah, tinggal disimpan. Kalau sudah selesai, ya udah tinggal diatur, disesuaikan gitu kan. Nah, apa? Jangan kalah sama alasan hambatan. Alasan hambatan. Nah, kita tinggal nah, lap, lapar, makan. Nah, karena dia pakai tanda itu dia pakai bebas newe gitu. Bebas newe, kemudian kita pakai yang warna putih. Hmm, kita enter, kita gedein, saya kita kurangi ya, apa namanya, kita kurangi batasannya. Set, kita tekankan gambar. Alasan jangan kalah sama hambatan. Lawan. Oh iya. Tapi Pak Kabar, tahu ChatGPT Zero itu? Tahu ChatGPT Zero itu? Ternyata nggak ampuh juga. Saya cek yang benar-benar buat dari nol, tetap ada deteksi.
100% ChatGPT kata. Standar penilaiannya itu kurang. Nah, ini kita taruh yang laut. Bawah ini. Gelato. Bukan miring. Kita taruh ini efek. Kita taruh ini efek. Kita taruh ini efek shadow. Jangan kalah sama mata lawan. Nah, terus gambarin aja di bawahnya. Pakai warna putih. Saya lapar ke setelah level asing. Oh ini enggak. Golden. Golden. Itu sinar-sinar itu. Karena aja semua sinar. Saya itu ini tahun sana. Ya, nanti. Gitu sih teman-teman. Ini cara sederhananya gitu. Gitu. Kalau teman ada bingung kalau buat 3D effect, gitu caranya, guys. Itu Herbie, sederhananya seperti itu ya, cara kita memudah desainnya gitu. Iya Bang, yang aman-aman. Ya, intinya kamu kalau ingin membedah suatu desain itu dari bawah gitu. Maksudnya dari bawah itu dari backgroundnya. Backgroundnya apa? Kalau dari bawah fondasinya sudah oke, gampang kita mendesain ke atasnya. Baik dari foto, font, segala macam. Gitu sih. Siap, siap, siap. Nah, yang ingin ditanyakan lagi, jika tidak ada, jika tidak ada, oke. Mungkin itu aja untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan pada malam ini bisa bermanfaat ke depannya buat teman-teman semua. Ya, uh, oke. Kita foto bareng ya teman-teman sebelum kita end recording. Bisa open cam teman-teman? Kita open cam. Herbie, Alvia, Olivia, Andrian. Kita foto bareng dulu. Mana yang lain? Bisa open cam? Iya, karena kita sudah selesai, kita foto bareng dulu.
Oke, akan mungkin lagi bulan. Oke, kita foto 1, 2, 3. Ulang sekali lagi 1, 2, 3. Oke, screen. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah berkesempatan hadir di kelas kita pada malam hari ini. Minggu depan kita belajar lebih baik. Saya masih rancang materi selanjutnya itu apa yang akan kita bahas karena mostly semua materi yang ingin saya sampaikan sudah saya sampaikan di pertemuan 1 sampai 5. Nah, mungkin kedepannya kita akan lebih praktek. Nah, kalau teman-teman mau membuat sebuah desain, silakan teman-teman membuat desain. Nanti kita akan bedah sendiri. Nah, bagi teman-teman ingin mengupgrade diri, menambah keilmuan, ya silakan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya open kalau teman-teman ingin japri, konsultasi terkait desain. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi agak sedikit tertarik terkait dengan cara menyajikan